Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya dis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Nasihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maqi rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa farahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sedaya, ingkang kula hormati para bapak sekalian, jamaah rutin pengajian kitab Nasihul Ibad, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan kemarin halaman 5, sekarang makalah yang ke-12.
Mugi-mugi angsal barokah manfaat saking pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu asyarata lan utawi maqalah kang nomor 12 iku anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La saghira ora ana dosa cilik iku ma'al israri iku maujud sertane ngelanggengi. Fa innaha mongko setuhune saghirah iku bin wadhabati kelawan ngelanggengno alaiha ing atase dosa cilik iku ta'dzumu dadi gedhe apa dosa cilik fatasiru mongko dadi kabiratan dosa gedhe. Wa aidan lan kelawan maneh innaha satemene saghirah dosa cilik ala asmistidamatiha ing atase sertane nglanggengno sigara nglanggengno dosa cilik tasiru dadi apa dosa cilik kabi iku kabiratun gedhe. Fa inna niyatal mar'i mongko setuhune niyate wong fil ma'asyi ing dalem pira-pira maksiat iku kanat ana apa maksiat iku maksiatan maksiat wala kabiratan ora ana dosa gedhe iku ma'al istighfari maujud sertane njaluk sepuro iku maujud sertane istighfar ai tegese at-taubati taubat au tabati taubat bisyurutiha kelawan pira-pira syarat taubat. Fa inna taubata mongko setuhune taubat iku tamhu ngelebur apa taubat menghapus apa taubat atharul khati'ati ing bekas-bekase kesalahan. Wa ing kanat lan lamun ana apa khati'ah iku kabiratan gedhe. Para hadirin rahimakumullah, niki makalah tentang dosa kecil itu bisa menjadi besar karena beberapa faktor atau beberapa sebab ya. Wal maqalatu tsaniyatu asyrata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini makalah ini berasal dari dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuh la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Tidak ada dosa kecil yang terus-menerus ya dilakukan dan tidak ada dosa besar dengan istighfar. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama beda pendapat tentang status hadis niki, cuma hadis niki sudah banyak tercatat termaktub dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Hadis niki la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Itu ternyata adalah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 678 Masehi di kota Thaif. Beliau Ibnu Abbas ini adalah pemuda yang luar biasa, bahkan banyak julukan beliau termasuk julukan Habrul Ummah. Habrul Ummah niki adalah julukan Ibnu Abbas sebab beliau adalah tintanya umat. Beliau disebut dengan Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Beliau punya pangkat namanya Ra'isul Mufassirin, ketua wong ahli tafsir, dan juga beliau disebut Al-Bahru atau lautan ilmu, Bahrul Ulum. Juga beliau punya sebutan Fatal Kuhli, pemuda yang sepuh, artinya usia muda tapi ilmunya tua.
Ini riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di kota Thaif. Lah hadis niki para hadirin iku kathah diriwayatkan oleh para ulama hadis. Salah satunya adalah riwayat saking Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah sing wafat tahun 894 Masehi di Baghdad, Irak. Dan Imam Ibnu Abi Dunya ini adalah murid dari Imam Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Dan juga beliau murid dari Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Iran. Nah, ini tercatat dalam berbagai ulama ya. Nah, Imam Ibnu Abi Dunya ini ternyata guru ya dari Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah ini wafat tahun 887 Masehi. Kalau Imam Abu Dawud tadi wafatnya 889. Dan Imam Abi Dunya ini adalah guru dari ulama yang namanya Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang wafat tahun 923 Masehi di Baghdad, Irak. Dalam kitab beliau, kitab At-Taubah. Jadi hadis ini juga riwayat dari Imam Ad-Dailami Al-Hamadani rahimahullah yang wafat tahun 1115 Masehi di Hamadan, Irak. Juga tercatat dalam kitab Musnad Syihab karangannya Imam Al-Qudai rahimahullah yang wafat tahun 1062 Masehi di Mesir. Juga tercatat dalam kitab Arba'in Nawawi karangannya Imam An-Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawas, Suriah. Juga diriwayatkan oleh Sayyid Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah yang wafat tahun 705 Masehi di Baqi, Madinah. Juga riwayat dari Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah sing wafat tahun 1403 Masehi di Kairo, Mesir dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin. Juga riwayat dari Imam Az-Zahabi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1350 Masehi 1348 Masehi di Damaskus dalam kitab Mizanul I'tidal. Watah Pak ya. Termasuk ini riwayat ya dari Imam Fakhruddin Az-Zailai Al-Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 1342 Masehi di Somalia dalam kitab Takhrijul Ahaditsil Kasyaf. Monggo ya. Hadis niki juga riwayat dari Syekh Muhammad Az-Zarqani rahimahullah sing wafat tahun 1948 Masehi di Mesir dalam kitab Mukhtasar Al-Maqasid. Juga tercantum riwayat Imam Muhammad As-San'ani rahimahullah sing wafat tahun 1728 Masehi di Sana'ah, Yaman dalam kitab At-Tanwir Syarah Jami'us Shaghir. Juga diriwayatkan oleh Imam Syamsuddin Abul Khair As-Sakhawi As-Safi'i rahimahullah sing wafat tahun 1797 Masehi di Baqi, Madinah. Dan sak piturute Pak. Juga hadis tadi niki juga riwayat dari Imam Syamsuddin Imam Muhammad Al-Ajluni As-Safi'i rahimahullah sing wafat tahun 1749 Masehi di Suriah dalam kitab Kashful Khofa wa Munzilul Ilbas. Ini dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan dari jalur Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi, Madinah, niku kula temokno hanya riwayat dari Imam Hajar Al-Asqalani rahimahullah sing wafat tahun 1989 Masehi di Kairo, Mesir dalam kitab beliau, kitab Al-Kafi Asy-Syaf dan lain sebagainya. Jadi hadis makalah ke-12 ini berangkat dari hadis Nabi la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfari. Ndak ana dosa cilik ya yang terus menerus dan tidak ada dosa besar yang diiringi dengan istighfar. Nah,
Jalur ini juga riwayat dari Ibu Aisyah ya, tinggal di dua jalur. Wonten malih jalur sahabat Hudzaifah Al-Yamani, cuma itu jalur yang beda redaksi. Nah, para ulama belum sepakat bahwa hadis ini adalah hadis Nabi. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadis niki menurut salah satunya ya, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, sing wafat tahun 923 Masehi di Baghdad, dalam kitab Tafsir Jamil Ulum wal Bayan, Jamil Bayan fi Ta'wilil Quran atau kitab Tafsir At-Tabari, beliau mengatakan bahwa hadis la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar itu bukan hadis marfu' tetapi mauquf yang berhenti pada sahabat Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Cuma jumhur ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dipercaya, hadis yang hasan atau baik. Para hadirin rahimakumullah, maksud dari la saghirata ma'al israri, tidak ada dosa kecil disertai dengan terus-menerus dilakukan. Artinya kalau dosa kecil ini tidak ada karena terus-menerus dilakukan, maka otomatis menjadi dosa besar dan terus-menerus dilakukan. Kenapa? Maksudnya apa? Fa innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'dhumu fatasiru kabiratan. Sebab dosa kecil itu dilakukan terus-menerus, Pak. Bil muwadhabati, dengan terus menerus ya, ajek konsisten ngelakoni dosa cilik terus gak leren, dilakoni terus menerus. Dan kalau ini dosa kecil dilakukan terus menerus, maka bisa menjadi dosa yang besar. Nah, kita nggak paham ya, bolak-balik ngerasani wong ya, dikir dosa cilik, nah tadi dosa gede. Ya memang orang kudu punya ilmu, Pak, biar bisa bedakan ya mana yang bisa kita lakukan dengan ilmu kita. Ya. Maksud yang kedua adalah wa aidzon innaha al asmistidamatiha tasiru kabiratan. Dan juga dosa kecil itu istidamatiha dilakukan secara kontinu, langgeng. Ya, istidamatiha artinya itu keberlanjutan, artinya melestarikan, artinya melanggengkan. Ya, dari kata dama niku artinya nopo? Kelanggengan, terus menerus. Lah, kalau misalnya dosa ini diniatkan asmistidamatiha, dosa cilik diniatkan untuk dilakoni dengan langgeng, maka itu tasiru kabirotan, menjadi dosa besar. Dilakoni bolak-balik. Yang sewu lek sampeyan gak seneng wong liya, benci misale, nang dinggon iku ngomong iku terus ya. Kaya gak lega lek gak dirasani lah. Lah hati-hati. Lek wis sampean maksiat kaya ngono iku ngarepe wong, berarti disengaja nggih. Sengaja diniati memang, maka itu tasiru kabiratan, akan menjadi dosa yang besar. Jadi saiki wong, Pak, ndelok wong iku ngene lho. Iku lho gak tau ngombe, iku lho gak tau narkoba, gak tau merampok, gak tau zina, gak tau mateni wong. Iku lho ya dosa dianggap iku tok, Pak, bentuke. Padahal dosa yang paling bahaya, dosa nek jero hati, paling bahaya itu. Ya. Nah kemudian para hadirin, ya, dosa kecil ini dikatakan bil muwadhabati, lek terus menerus langgeng, lestari, ya, konsisten dan sadar itu salah, Pak. Sehingga sekarang orang ini ya wis seru lek ngrasani wong itu salah. Wis seru lek ngelokno wong iku salah. Wis seru lek benci wong itu salah. Tapi dilakoni terus menerus. Maka ini menjadi dosa besar. Malah bahaya begini timbang dosa sing ketok moto.
Mengapa kok jadi dosa besar dan dampaknya sangat berbahaya baik di dunia, di kuburnya maupun di akhirat. Ya makanya jadi orang itu nyun sewu ya, introspeksi kita semua wis duwe rasa gak dadi apa-apa ya. Masuk sampean dadi ketua RT, ketua RW, ketua takmir, ketua apa ae itu rumangsa awak dhewe gak duwe apa-apa, rumangsa gak njabat apa-apa, kabeh kanca ngoten mawon. Lah niku soalnya lek rumangsa pemimpin memang bener pemimpin, memang bener ketua, tapi lek jabatane digawe pancian niku bahaya. Jadi wong liya gak kaya aku. Aku kok kan aku kok susah, Bang. Ana koke barang. Lek kono aku gak iso sampean. Biyen aku. Lah lek ngaku-ngaku ngeten niki iku dosa, Bang. Sebab apa? Kepengin diakoni wong, diajeni wong, dihormati wong. Ya, lek pancene wong model kaya ngono iku gak usah kakean jaan nang Pak RT, Pak Lurah, yo piagam penghargaan. Ya, wis enak itu wis. Ditempel ana temboke masjid mushola. Wis cukup lho penghargaan. Top sampean, sing beres. Lek wong nganggep lek kon aku gak iso, iku sembarang aku. Itu dalam dunia tasawuf namanya ananiyah. Ananiyah itu penyakit lek kono aku. Iku aku, titik aku, terus aku. Kono kamu, kono sampean, aku terus, Bang. Niki dosa ya. Ya. Nah, kenapa dosa yang langgeng, ajeg dan diniati untuk dilakukan padahal salah, Bang? Itu ternyata bisa menjadi dosa yang besar. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham. Apa sembahyang getu, wiriting getu, nggih. Isi goseng getu, sembarang getu, wong kalah kabeh sebagainya. Tapi atine sik bosok. Karena dia menyimpan dosa yang besar dalam hatinya. Terkunci hatinya, Pak. Sehingga kalau orang begini nyun sewu, nggih, itu pasti tidak sadar kalau sing dilakoni dosa. Bisa juga dia sadar itu dosa tapi lega lek dilakoni. Nah ini kan nafsu niki. Nah itu makanya dikatakan wong lek model ngeten niki pasti meremehkan maksiat. Jadi maksiat itu gak model ngombe to, Pak. Gak korung karuan wong kopian, sorbanan, wiridan dan sebagainya itu gak maksiat, gak mungkin. Malah sing bahaya kata Imam Ghazali maksiate wong sing alim. Maksiate wong sing dadi tokoh. Maksiate wong sing dipuji wong. Iku luwih bahaya. Ya. Jadi pasti kalau dia ndak rumangsa ngelakoni dosa utawa tahu itu dosa tapi dilakoni bahaya. Nanti akan meremehkan maksiat yang lain. Sehingga ngerasani wong, ngomongno wong, ngelokno wong, ngejak-ngejak benci nang wong itu menjadi kebiasaan dan wataknya. Kain hilang itu kan. Di mana berada itu yang dilakukan. Ya. Yang kedua mengapa bahaya? Sebab sikap seperti itu ya akan mengeraskan hati. Hati jadi atos. Hati kita jadi atos. Kenapa? Lek wis atos atine itu gampang tengerane siji omongan pasti gak enak. Loro dikai masukan saran gak gelem. Nomor 3 rumangsa bener karepe dhewe. Nah, papat lek gak dinut, gak dihormati, gak ngamuk. Nah niki ciri-ciri wong atine atos. Dan tidak mau mengakui kelebihannya wong liya. Dan ketika ada orang lain yang tampil ikut dianggap ancaman. Ya, repot kan Pak ngaten iki. Dianggap ancaman. Jadi nang kono mencelok kono ngrasani, mencelok kene yo ngrasani ngejlekna terus nanti ini. Ini bahaya. Makanya mendingan dadi wong biasa lah, tapi gak bujukan, ganti ilmu gak masalah. Sementing jujur. Jadi ini bang oleh dua jabatan agama, tapi bolak-balik masih maksiat. Kemudian kalau dia terus-menerus melakukan maksiat atau dosa, itu bisa
hilang rasa takut kepada Allah. Rasa takutnya dumateng Allah gak ono. Jadi dianggap iku wis ngene modele wong gak rudi ngene. Nyun sewu nggih ngremehno agama. Wis sing penting iku hakikate sing penting terima Gusti Allah. Hakikate sing penting makrifate sing penting pokoke itu ciri khas dari orang-orang yang sudah dicabut takutnya kepada Allah, sebab atine atos, sebab dalam dada dan jiwanya, darahnya itu terus menerus ya dimasuki oleh maksiat lesan, maksiat hati. Nah, terdampaknya apalagi bisa membinasakan pelakunya. Binasa apanya? Binasa akalnya, binasa hatinya, binasa tujuan hidupnya, binasa apa ndak eling Gusti Allah. Jadi eling Gusti Allah tok waya sembayang. Iku pun ya nanti ya ambek mangkel sembayange. Ngono contoh kata imami ono Pak Narno misal cinta benci. Lah iki wis tek 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 tek. Lah lek kula Pak ngapunten jare guru kula, lek awakmu ngimami cung, lek iku sampean ana rasa serna wong liya, wis gak usah ngimami. Apa? Karena orientasi salatnya bukan karena Allah, sebab karena menungso. Anggur gak ngimami. Makanya kula niki lek manut ngaji temenipun di musala niku mod jarang ngimami. Ya siji memang kesempatan untuk imam setempat untuk melakukan kewajibannya, tugasnya. Ojo tamak, Pak. Kabeh dipek kabeh. Mimin sholawat dipek, mimin tahlil dipek, ngimami dipek, ceramah dipek, lek diskusi atau rapat dipek. Wis peken kabeh. Lah niki nggih. Apalagi ya tertutup hidayah. Contoh zakat nih. Zakat niki bener cara dilakoni aturane, carane, amitrasine niku bener sesuai dengan aturan yang ada. Tapi bagi orang yang benci iku salah kabeh. Salah kabeh ya. Niki. Ya, atau apalagi lek wong wis atine atos, Pak. Itu kaya apa nggih? Kaya watu atos lek dilobangi banyu terus menerus miliaran tahun bakal bolong. Iki ati iki bolong mek maksiat, hati-hati, Pak. Nggih, mah contoh omongane gak enak ben ketemu wong gak enak. Omongane ngremehna terus. Titi yo ngremehno. Kon maneh, kon liyane misale yo ojo lah. Ini malah nyun sewu bagi orang yang faham ilmu, Pak, ilmu tasawuf, Pak. Isin harusnya mereka itu malu karena membuka aibnya sendiri. Jare imam mushola, jare imam tahlil, lah kok omongane kok ngene kok ngono, ha buka aib dhewe. Paham nggih? Niki. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian ana kalimat fatasiru kabiratan, maka dosa kecil akan menjadi dosa besar. Ya, kadangkala manusia tidak sadar, nggak sadar dan tidak sadar dan tidak bertobat. Ada juga orang yang sadar ngelakoni, tapi ya gak bertobat. Lah, lek gak sadar terus gak bertobat, mesti mendingan sebab gak sadar, gak duwe ilmu nih. Tapi lek sadar iku salah, iku dosa, sik dilakoni terus menerus. Maka potensinya menurut Imam Ghazali itu bisa berpotensi su'ul khotimah. Saiki napa sing goleki, Pak? Nggih. Ya mati pangkate loro, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Sekarang milih, gak ono liyane pilihan iku. Ya rugi besar kalau kita matinya su'ul khotimah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana cara tobat? Ini penting. Kadangkala kita ini melakukan dosa, ndak rumongso atine itu merasa berdosa. Seharusnya ya, kula mawon lek matur ngaji yang ngapunten, Pak, matur ngaji niku lek kula nyuwun sepura Gusti Allah. Nyuwun sepura ya Allah, bek salah wonten keterangan salah.
Bek wonten maca ya salah, nerangno ya salah, utawa ati kula gak tepak ya Allah, jenengan sepunten ing kathah. Mugi-mugi dados pelajaran ngresiki ati kula. Niku selalu ndonga ngoten. Sebab napa dikhawatirkan yang kita terangkan itu jauh dari maksud dari para ulama. Nggih. Nah, cara terus pundi? Cara bertobat ya kudu taubatan nasuha. Kudu duduk taubatan sambelah. Sambelah. Sambel. Ya, pedes kapok golek maneh. Pedes kapok goleki maneh. Iku pedes sambel. Ya, tekad enggak mengulangi. Itu kudu ditanamkan dalam diri kita. Kita kata ulangi malih. Ya, kata ulangi maneh. Lah kemudian menyesal gak dilakoni maneh dan gak akan balik maneh, itu diiringi dengan napa amal soleh, amal ketaatan, amal kebaikan, amal sunnah itu ditambah. Sebab amal-amal ketaatan, amal-amal sunnah itu bisa mengurangi dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah istighfar. Kula sering nitip kanca-kanca sarinyala, ayo minimal ping 100 istighfar, ping 1000 lah sedina, ya kan? Supaya apa? Istighfar ini sebagai penguat kita, pembersih kita ketika kita mengalami yang tidak diharapkan. Niki. Nah, sing gregeten malih ngeten teng kitab niki. Wong lek wis iku ngerti salah. Dosa, ngerti dosa. Tapi dilakoni niki. Bahkan diniati. Lho Pak, diniati, Pak. Jadi jadi niat apik wajar lah. Ono elek niku diniati. Awas petuk nakono tak jekno misale ya ini gak boleh. Lek wong lek niat sengaja melanggengkan dosa cilik maka ya dan dia akan sulit berhenti. Terus dia akan menjadi seperti itu sampai mati. Yo gak bahaya. Ini bahaya. Makanya kalau niki kadang-kadang ngulus dodo. Kadang ono wong ngaku makrifat, ngaku hakikat, tapi atine basa. Padahal wong makrifat hakikat iku jauh dari penyakit ati. Wong hakikat iku ndelok menungso niku Raufur Rahim, kasih sayang. Kana bedane. Wong elek yang disayangi, wong apik ya disayangi. Itu wong hakikat makrifat, Pak. Lah ana ngaku makrifat hakikat terus benci wong gak mari-mari puluhan tahun. Iku makrifat tingkat apa? Hakikat piye? Iki lucu katanya, Pak. Kadang-kadang lucu. Wis tak gawe lucu mawon. Lek ana koyo ngono lucu ngoten mawon. Digawe goyonan. Cek awet enom. Lah lek ngono niat-niat nglanggengno niat-niat ya, niat dosa dilanggengkan maka itu tasiru kabiratan iso dadi dosa gede. Akhirnya dia enggak merasa berdosa dan ketika melakukan dosa seperti itu seneng. Malah seneng. Jadi saling ngelokno wong, leguwah rasane wong. Ya. Lalu lewes caci maki wong, ngelokno wong, remehno wong, ngejlekno wong, lega rasane atine. Niki seneng nglakoni dosa. Lah, lek ana wong model ngeten niki para hadirin, menurut Imam Hajar Al-Asqalani rahimahullah sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menyatakan lek wong model kaya ngene iki wau ya, maka dia layak mlebu neraka. Lho wong iso urip, tapi ulama ngomong layak masuk neraka. Ini bahaya nek ngoten niku. Ya. Lah kemudian bagi orang yang faham tentang ilmu itu begini, bukan dosa yang kita lakukan, bukan, tapi yang kita pikirkan adalah dampak dosa jangka panjang. Jadi misalnya ngalamin dosa, ingatlah bahwa Allah duwe keadilan, duwe kemurahan. Ya. La saghirata idza qabalaka adluh. Kaon dosa cilik
ketika dihadapkan pada keadilan Allah. Lah cara wong Jawa ngeten. Nang Islam enggak ono hukum karma, enggak ada. Enggak ono. Memang enggak ada sing ono hukum adil. Jadi berlaku kemurahan Gusti Allah, berlaku keadilan Gusti Allah. Lek elek yang balik elek, lek apik balik apik, niku jenenge adil. Lah lek wong ahli tasawuf, ahli hakikat, iku pasti paham ilmu ini, Pak. Makanya saya kadang ngelus dodo, ya Allah jare ahli ma'rifah, ahli hakikat, tapi gak ero ilmu ini gak ero. Padahal ini wajib, ini bagi orang hakikat wajib dilakoni, wajib dimengerti, dipahami. Ya. Jadi eling Gusti Allah bakal bales, ngoten lho. Bakal bales. Ya. Imam Az-Zarruq rahimahullah ya, sing wafat tahun 1493 Masehi di Libya, dalam kitab Syarah Al-Hikam beliau dawuh, bagi orang yang sadar, wong sing sadar, kata beliau, tidak melihat seberapa dosa besar atau kecil yang dilakukan, tetapi akan melihat ya kemurahan Gusti Allah, keadilan Gusti Allah. Apakah nanti kita di akhirat oleh murai Gusti Allah, apakah di akhirat oleh keadilan Gusti Allah? Artinya adil itu apa? Lek dosa ya dibales, lek apik ya dibales. Ya. Lek Allah ngek kemurahan, rahmat maksudnya. Niku ya tidak ada satupun kesalahan yang tersisa, bersih, Pak. Lek Allah menghendaki lagi. Allah menghendaki. Tapi Allah gak menghendaki dengan keadilannya ditimbang dengan keadilan Gusti Allah. Sebaliknya, tidak ada satupun kebaikan yang ditinggal. Kabeh dihitung. Oh, bahaya. Kabeh dihitung. Niki. Jadi kalau baleni dosa cilik niku tidak selalu dalam bentuk pelanggaran syariat, ngombe, madon, judi. Wis tidak selalu berbentuk ketok moto maksiat itu. Tapi bisa juga berupa kemaksiatan hati. Bahkan bisa juga maksiat itu diiringi dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah-ibadah. Lho kok saged ngeten? Ya dengan ibadah, salat ya. Iku krana sapa? Krana Gusti Allah. Lah sampean ibadah, kemudian kerono wong liya. Aku imam mushola, aku imam masjid kok. Ya kudu dihormati lah. Akhirnya dia enakno ngimami, malah salah kabeh. Niki kerono menungso, maka inilah dikatakan bahwa dosa kecil itu tidak hanya berbentuk dilihat secara fisik, tapi yang paling bahaya adalah kejelekan maksiat yang dibungkus dengan ketaatan. Paham nggih? Maksiat kecil yang dibungkus dengan kesolehan. Jadi maksiat kecil dibungkus dengan kehusuan, dibungkus dengan jubah, dibungkus dengan nopo serban, dibungkus dengan jabatan. Ini bahaya ya. Jadi lek jabatan gak duwe muring-muring. Wah ya. Tapi lek jabat dadi urusan wong akeh niki susah. Ya. Nah kemudian ketika kita hanya ibadah hanya mengharap nopo surga. Sampeyan ibadah ngarep-arep surga Gusti Allah. Utawa sampeyan ibadah iku ngarep-ngarep imbalan duniawi. Utawa sampeyan ibadah arep-arep pujiane menungso. Nah, kalau ngarep-ngarep pujian, ngarep duniawi untuk ibadah, itu salah. Coba lek ngarep ibadah sampai ngeten misalnya, kalau tak ibadah salat cek oleh surga. Loh, oleh surga. Aku ibadah, aku salat poso cek oleh swarga. Terus pun dihukumnya. Bagi orang awam enggak masalah. Sebab surga memang tujuan dari kita. Tetapi akan bermasalah kalau itu dilihat dari aspek yang lain. Ya. Ibadah mengharap surga. Ya.
Nah, ini bagi orang yang abror, wong sing taat, ya, itu bagus untuk mengejar sesuatu yang ingin diraih. Tetapi bagi kelompok muqarrabin, kelompok yang nyidek temenan marang Gusti Allah, itu suatu kesalahan. Jadi kita ini ibadah, gak usah lah ngarep surga neraka, gak usah. Iku urusane Gusti Allah. Sing penting aku ibadah, seneng, cinta, mahabbah marang Gusti Allah. Wis urusan Gusti Allah, Pak. Bah neraka bas swarga urusane Gusti Allah. Kok sarep arep sampean. Misale Pak Narno arep swarga misale. Nah akhirat nah kok jeje kecewa. Lah niki. Kamu kecewa nang akhirat, ya nek donya ayo dilurusno. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi Kanjeng Nabi pun dawuh, Pak. Ya, pun dawuh tegas Kanjeng Nabi, nggih. Bahwa orang yang melakukan dosa kecil terus-menerus maka akan mati atau akan atos atinya. Ya. Iki kalau baleni ngadep Gusti Allah, ibadah marang Gusti Allah iku kudu tulus ikhlas, golek ridho Gusti Allah. Gak usah liyane. Makanya kadang orang lek mari Jumatan ilahi lastulil firdausi ala. Ya, ilahi lastulil firdausi. Ya Allah, saya enggak kuat untuk menjadi penghuni surga. Ya, saya enggak pantas. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, saya enggak kuat masuk neraka. Loh kok enak? Maksudnya gini, aku gak pantas masuk surga, gak kuat masuk neraka. Karepe piye? Ya, minta diampuni dosa, minta rahmat Gusti Allah. Ya. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, ya. Apa maneh wong niat, wong wis diniati, ya, maksiat misalnya, diniati maksiat atine. Berarti dia menentang Allah, Pak. Nentang Gusti Allah. Lek wis nentang Gusti Allah, ya aja nyalahno Gusti Allah sampean uripe kena godhop, kena murkane Gusti Allah, kena bendone Gusti Allah. Mau sampean kena coba nyalahno Gusti Allah, ya. Kemudian apalagi dikhawatirkan kesalahan ini akan fatal baik di dunianya atau di kuburannya atau di akhiratnya. Ini bahaya, ya. Ini bahaya. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita punya niat untuk membuat dosa, punya niat saja. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, ya, setiap umatku akan diampuni Allah, ya, kecuali illal mujahirun, kejaba wong sing mujahir. Napa mujahir niku? Mujahir niku adalah kelompok orang-orang yang pamer dengan kemaksiatan, pamer, Pak, dengan kemaksiatan. Yo, gak kemudian aku dosa gak. Sikapnya itu sudah menunjukkan kepameran maksiatnya di hadapan orang lain. Gak seneng ditokno terus niki. Nah, Kanjeng Nabi dawuh fa innan kok dawuh. Dalam kitab ini dinyatakan fa inna niyatal mar'i, sesungguhnya niatnya seseorang fil ma'asi, ketika melakukan kemaksiatan, kanat maksiatan, maka itu maksiat. Sampai duwe kerentek untuk maksiat, maka hati kita juga ikut maksiat. Ya, hati-hati. Jadi kita harus memahami ini. Memahami dengan apa? Memahami dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Dan untuk memahami ini harus dengan keterangan para ulama. Ojo gawe keterangan dhewe, jari aku jari aku terus ya. Kanten tek aku nih. Niki. Para hadirin rahimakumullah. Makanya Imam Ghazali rahimahullah niku dawuh, lek wong niat elek hanya lintasan pikiran, hanya lintasan hatinya, ya, itu ndak akan dicatat kemaksiatan. Kajar Imam Ghazali. Ya, cuma lek diniati temenan, ya, itu baru mengandung maksiat. Ya. Niki. Jadi Allah itu maha adil, kan.
Innallaha tazawaza li ummati, kata kanjeng Nabi, saat temene Gusti Allah iku mengampuni umatku amma hadatsat bihi, ya, tentang apa yang terlintas dalam amma hadatsat bihi anfusaha, ketika ada lintasan di dalam hatinya, malam takallam wa ta'mal, sebelum dia bicara atau melakukan maka tidak dicatat sebagai dosa. Paham ya? Jadi hanya lintasan terus nyelimurno, enggak ngelakoni, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hamma bi syai'atin falam ya'malha, sapane wong sing duwe keinginan untuk melakukan dosa atau kesalahan atau maksiat, falam ya'malha, sebelum dia diamalkan, katabahallahu, maka Allah menulis baginya indahu hasanatan, satu hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Ya, ini mengejar itu, pahala itu yang luar biasa, ya. Kemudian apa? Sing salah niku wis niat apik, niat maksiat dilakoni. Lah niki pahala apa? Dosa double. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi ketika kita meninggalkan maksiat, ya, sebab bukan karena Allah. Contoh ngeten, Pak, kadang-kadang ya wis aku tak sapa masjid wis gara-gara Pak Narno ae diprotes misalnya, terus nang masjid. Jadi dia itu berubah bukan karena diri sendiri sadar, tetapi karena orang lain. Yo tak sembahyang aku nang ngarep dhewe misalnya. Ya, iku lho ngene. Lah kalau ibadah itu perkara manusia, pertanyaannya apakah itu berpahala atau tidak? Ini hakikat tuh, Pak. Ini ilmu hakikat. Lah sampai misal ibadah, ya, perkara wong, ya, perkara bukan karena Allah, karena wong misalnya. Ya aku tak sholat masjid sungkan loh. Ini ayo dihapus, ya. Dihapus, jangan sampai perkara manusia. Maka para ulama mengatakan wong lek itu api, kemudian tobat, kemudian ninggal maksiat, ya, bukan karena manusia tapi karena panggilan imannya, ya, maka itu berpahala. Tapi lek wong ninggal maksiat perkara wong, maka itu tidak berpahala. Yo tipis Pak bedane, Pak. Yo gak bahaya. Yo. Wa in tarakaha ay sayati min ajli, ya. Dan ketika orang meninggalkan maksiat atau ay sayati atau kesalahan, ya, min ajli, sebab aku, ya, artinya orang itu tobat, ninggalno kesalahan, ninggalno apa? Maksiat, min ajli, ya, dari karena aku Gusti Allah, ya. Faktubuha, maka ditulis baginya lahu hasanah, kebaikan, oleh pahala, Pak. Tapi niatnya itu niat karena manusia bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Sinten sing ngomong ngoten niki? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1393 Masehi, dalam kitab beliau Jamil Ulum wal Hikam. Juga wonten keterangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1300 Masehi di Damaskus, Suriah, dalam kitab beliau Syifaul Lil, ya, Syifaul Al-Ilm, ya, wonten. Kemudian wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa gede, tidak ada dosa besar kalau itu diiringi dengan istighfar. Tapi enggak kemudian ngeten akeh wong ngaji lek gak teko ngaji YouTube ngene ya dadane. Aku mari ngaji, lek mari maksiat kudu istighfar, beres. Lho mboten ngoten. Lek misale wala kabirata kalau dosa gede kecuali istighfar, maksudnya kita harus bertobat. Bertobat marang Gusti Allah.
Ai taubati bisyurutiha, tobat dengan syaratnya. Napa syarat tobat? Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sing wafat tahun 1166 Masih di Baghdad. Dalam kitab beliau, kitab Al-Ghunyah di Talibi Tariqil Haq, beliau dawuh syarat tobat ana telu. Ya. Siji annadamu ala ma'ala minal khalafati. Minal mukhalafati. Apa? Menyesal atas kesalahan yang dilakukan. Nyesel temen, Pak, enggak pura-pura nyesel. Nomor 2, tarakuz zalati fi jami'il halati wasa'ati. Ya, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun, enggak dilakoni maneh. Masih nok dia. Ya, nomor 3, wal asmu alla ya'uda illa mithli ma tarafa minal ma'asi wal khati'ati. Tekad Pak, berjanji untuk berusaha agar apa? Tidak kembali pada dosa kesalahan yang lalu. Setelah itu baru sunnah kita membaca istighfar seakeh-akeh, sunnah kita untuk apa? Mandi tobat. Lek mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mandi tobat hukumnya sunnah. Mbuh tobat dari kemaksiatan atau tobat dari kekafiran, itu sunnah untuk mandi tobat. Sedangkan mazhab Maliki, mazhab Hambali itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, yang penting ayo niru Kanjeng Nabi, istighfar sedina sedalu minimal 100 istighfar. Jangan sampai tinggal. Wong Kanjeng Nabi loh ngelakoni 1 sampai 11. Itu harus cari melok Kanjeng Nabi. Niki nggih. Jadi artinya mandi tobat hukumnya sunnah. Nah, kemudian sholat sunnah tobat. Sholat sunnah tobat 2 rakaat. Sing enteng-enteng ae. Niki boleh dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Sayyid Bakri Syato Atimyati rahimahullah sing wafat tahun 1890 Masehi di Malang Mekah. Niku wonten dianjurkan sunnah untuk mandi tobat kemudian sholat tobat. Menilai nang Medina sholat tobat dewe. Iku diganjar 1000 sholat tobat. Nok haram sholat tobat dewe oleh 1.000 sholat tobat. Niki para hadirin rahimakumullah nggih. Mugi-mugi keterangan niki saged menyadarkan kita bahwa ternyata masih banyak maksiat tersembunyi dalam diri kita. Ya, wis aja ngaku-ngaku wong bersih, gak usah ngaku-ngaku makrifat hakikat, lek ati nisik akeh maksiat, durung tobat. Nggih. Mugi-mugi bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma ya Rahman ya Rahim anzil alaina fidim ayyamil barakah wa khumur qulubana binuril Islam wal iman wa tahhir arwahana min kulli dzambin wa ghaflatin wa ma'siyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqdariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.